Shalom saudara, hari ini saya William Saputra. Saya akan melakukan review film dari sebuah film yang lumayan viral karena jarang sekali kita melihat ada film Kristiani yang bisa masuk dalam box office, di mana kita bisa menontonnya di bioskop terkenal seperti XXI, CGV, Cinepolis, dan juga bioskop lainnya. Ya, hari ini saya akan mereview film, yaitu film The Last Supper. Film The Last Supper disutradarai oleh Mauro Borelli dan juga dibintangi oleh Jamie Ward sebagai Yesus, James Oliver sebagai Petrus, Robert Knipper sebagai Yudas Iskariot, James Faulkner sebagai Imam Besar Kayafas, dan juga banyak pemeran lainnya. Dan juga yang menarik adalah di sini Chris Tomlin, ya, seorang penyanyi rohani yang terkenal, dia juga ikut berpartisipasi sebagai executive producer. Dan film Last Supper ini dirilis pada tanggal 14 Maret 2025 oleh Pinnacle Peak Pictures dengan durasi 114 menit. Film The Last Supper menceritakan tentang hari-hari menjelang kematian Yesus, di mana Yesus mengumpulkan para muridnya untuk perjamuan terakhir. Film ini akan lebih banyak berfokus kepada kegundahan hati dua muridnya, yaitu Petrus dan juga Yudas Iskariot. Nah, itulah sinopsis singkat dari film The Last Supper. Dan menurut saya ketika saya menonton, secara garis besar film ini tuh dimulai dengan bagaimana Yesus berkhotbah di bukit, ya, melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, dan banyak hal yang Yesus lakukan. Kita diberikan gambaran bagaimana sih keadaan pada saat itu, konteksnya pada saat itu. Dan ini film yang buat saya pribadi menarik karena selama ini kita cuma membaca kisah dari Alkitab, tapi dalam film ini kita bisa melihat visualisasi, ya, dari apa yang Yesus dan murid-muridnya juga lakukan pada kisah di Alkitab. Yang saya suka adalah bagaimana film ini tuh diakhiri dengan part yang saya secara pribadi sungguh mengalami Tuhan gitu dalam di ending film ini. Yesus itu menemui murid-muridnya yang sedang menjala ikan, ya, di laut gitu. Yang pada awalnya murid-murid tidak mengetahui itu Yesus, sampai akhirnya Petrus menyadari bahwa itulah Yesus. Petrus berlari dan juga menghampiri Yesus. Dan di ending film diakhiri dengan kisah di mana percakapan tentang antara Yesus dan juga Petrus, di mana Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan dibalas oleh Petrus, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." Tapi ketika Petrus bisa mengucapkan kata-kata itu, saya merasakan bahwa Tuhan, saya mengasihi kamu Tuhan, saya mengasihimu Tuhan. Tapi memang ada keterbatasan kita sebagai manusia yang saya pribadi, saya merasa saya mengasihi Yesus, tapi banyak hal yang seringkali membuat saya tuh juga bergumul. Tapi yang saya bersyukur adalah bagaimana Yesus tuh bilang kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, dengan cara kita menggembalakan domba-dombanya gitu. Dan hari ini itu yang menjadi kekuatan buat saya, walaupun dalam saya mengasihi Tuhan tuh begitu banyak jatuh dan bangun, di dalam kehidupan saya sendiri banyak jatuh bangun, tapi selama saya mau menggembalakan domba-domba, ya itulah hal yang bisa saya lakukan untuk saya mengasihi Tuhan. Dan ya, pertanyaan Yesus kepada Petrus itu juga menjadi pertanyaan Yesus kepada saya pribadi, dan itu yang cukup membuat saya akhirnya saya bisa mengalami Tuhan di film ini. Dan sekarang saya masuk dalam hal yang mungkin saya kurang suka dari film ini, ya. Yang pertama, menurut saya film ini tuh bukan film untuk anak-anak. Untuk anak-anak saya rasa akan sulit untuk mengerti karena di film ini tuh banyak hal yang mungkin berbau politik dari imam besar, dan juga motivasi dari Petrus, Yudas, dan juga Yesus itu digambarkan secara eksplisit gitu, ya. Jadi buat kita yang tahu cerita tentang Alkitab, kita bisa mengerti. Tapi buat kalau untuk anak-anak yang mungkin mereka belum berpikir sekritis itu, mungkin film ini akan sulit dimengerti oleh anak-anak. Yang kedua, film ini juga saya rasa bukan untuk memperkenalkan Yesus pada orang yang belum percaya gitu, karena di film ini banyak kisah-kisah yang terkesan lompat-lompat gitu, tidak ada
backstory-nya kenapa Yesus begini, kata Yesus begitu. Dan buat kita yang orang Kristen, kita tahu bahwa ada alasan dibalik semua hal yang Yesus lakukan gitu. Dan kita percaya bahwa Yesus itu baik gitu. Contohnya adalah ketika part di mana Yesus membalikan dan marah di membalikan meja dan marah di bait Allah gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang belum mengenal Yesus, dia akan berpikir, oh Yesus emosi itu loh gitu. Yesus dia kok Tuhan tapi kok dia bisa marah semarah itu gitu. Itu yang mungkin akan jadi sulit diterima oleh orang-orang yang mengenal Yesus. Akan terjadi banyak kebingungan karena kisah-kisahnya yang mungkin terkesan lompat-lompat. Kenapa tiba-tiba Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya gitu? Kenapa tiba-tiba imam besar itu mau menangkap Yesus, mau membunuh Yesus dan lain-lain? Itu cukup banyak yang di skip karena mungkin durasi film juga. Dan jadi saya rasa ini juga bukan film untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, mungkin kalau kita yang nggak baca sinopsis gitu, kita akan salah ekspektasi ketika kita menonton Last Supper. Kita ingin menonton tentang Yesus gitu, tentang kematian Yesus, pengorbanan Yesus, tapi ternyata film ini lebih baik menitik beratkan kepada point of view Petrus dan juga Yudas sebagai murid-murid Yesus gitu ya, bukan dari point of view-nya Yesus. Jadi mungkin kalau orang nggak baca sinopsis, dia akan kayak under expectation gitu, bahwa oh kok filmnya begitu ya, oh kok filmnya membosankan ya, oh kok filmnya kok politik ya gitu. Jadi mungkin hal itu, tapi di balik semua itu sih sebenarnya hal yang buat saya jadi hal yang baru aja film ini gitu. Kalau kita kan sudah punya The Passion of the Christ gitu ya, bagaimana pengorbanan Yesus gitu. Buat saya itu udah cukup menggambarkan. Dan kalau hari ini kita bahas lagi tentang kematian pengorbanan Yesus, kayaknya jadi mengulang film gitu ya. Dan dia banyak juga mungkin orang-orang yang berpikir bahwa ini filmnya mah asumsi loh, kan nggak ada di Alkitab, kan nggak ditulis di Alkitab, kenapa bisa diceritakan seperti itu gitu. Tapi buat saya pribadi ini adalah penalaran yang logis gitu, bagaimana secara konteks bangsa Yahudi pada hari itu, dan penalaran logis dari sifat manusia, cara berpikir manusia. Buat saya ini film yang sangat masih bisa diterima, dan selama itu tidak bertentangan dengan juga firman Tuhan gitu ya, tidak menyesatkan gitu. Dan ya, untuk overall film ini buat saya pribadi, saya sangat merekomendasi untuk orang-orang menonton. Saya pun merekomendasikan buat orang-orang yang saya kenal untuk menonton. Kenapa? Karena saya sebagai orang Kristen lama, saya bisa menjadi punya gambaran tentang kehidupan Yesus, tentang kisah-kisah di Alkitab. Dan ya, saya pun jadi bisa mengerti bahwa semua tuh ada motivasinya gitu. Kira-kira apa sih yang memotivasi Yesus begitu marah di bait suci? Apa yang menjadi pergumulan Petrus ketika dia menyangkal Yesus gitu ya, ketika dia ditanya percakapan tentang apakah kau mengasihi aku gitu. Dan bagaimana ya, saya juga bisa mendapat gambaran bahwa imam besar, khususnya imam besar Kayafas gitu ya, bagaimana dia sangat membenci Yesus. Dan ya memang gambarannya adalah kehidupan imam besar tuh memang hanya sebatas kehidupan ibadah gitu, ritual agama, bukan kehidupan pribadinya gitu. Itu sangat terlihat bagaimana ya imam besar dan ahli Taurat itu mereka menjalankan agama gitu, tapi hatinya tuh kotor dan penuh dengan kebencian. Dan ya saya sangat merekomendasikan film ini. Dan mungkin kalau saya bisa kasih skor ya film ini, saya akan kasih skor mungkin 8/10 karena buat saya pribadi memang banyak hal yang kurang, tapi secara film hal ini sangat bisa dinikmati dan saya mendapatkan point of view yang baru gitu tentang kekristenan itu sendiri. Ya, demikian review film saya hari ini. Saya berharap juga teman-teman bisa menonton dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang personal gitu ya tentang pengenalan kalian akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sampai jumpa.